Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi, kita mulai saja. Selamat pagi, selamat bergabung di Persekutuan Doa Ekumen Anugerah di hari Jumat tanggal 21 November 2025. Dua buka ke saya minta dengan hormat Kak Windy. Iya, baik, Bingkan. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih untuk nafas hidup yang Bapak berikan. Di mana di malam hari kami beristirahat, Bapak mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga setiap kami. Sehingga di pagi hari yang indah ini kami boleh dibangunkan, kami boleh mengisi cawan doa kami boleh berjaga-jaga. Biarlah kami selalu mengisi minyak kami, dan biarlah minyak kami selalu penuh. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru, roh yang baru yang Kau berikan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi, Bapa mohon ampuni atas kesalahan kami, pelanggaran kami, dosa atau terkata tinggal atau perbuatan kami. Sucikan, kuduskan setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan tahirkan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, pada saat Engkau mengampuni kami, mentahirkan kami, apa yang kami lakukan berkenan bagimu Bapa. Biarlah Bapak kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi. Malaikat dari surga kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami cabut semua yang negatif dalam hidup kami. Dari pohon, tanah, ukiran jiwa kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami cabut sekali lagi sampai ke akarnya. Semua yang negatif dari pohon kehidupan kami. Dari tanah di mana kami tinggal, tanah kami dilahirkan. Bahkan dari ukiran jiwa dari hati kami, kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam, kecewa, cabut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai ke akar-akarnya kami lempar ke bethol di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah malaikat Tuhan pegang kendali alat-alat yang kami pakai, handphone, laptop, sekalipun jaringan-jaringan yang ada, wifi, terkendali pada saat kami berdoa di Zoom bertanda Ekumen Anugerah ini, pada saat kami beribadah, tidak ada gangguan sedikit pun, bahkan dilancarkan dari awal pertengahan sampai pada akhir. Dan biarlah semua atmosfer yang ada di bangsa kami Indonesia, di wilayah di mana kami tinggal, di Belanda, Amerika, dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, bahkan langit-langit tembaga yang selalu menutupi pujian penyembahan kami, doa-doa kami, deklarasi kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa, Roh Kudus Tuhan, Kau urapi hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Kiranya Kau urapi semua yang ilahi turun atas mereka semua. Dan biarlah kami yakin dan percaya pada saat firman ditaburkan, firman itu menjadi benih, menjadi rema dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan biarlah boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami melakukannya dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah deklarasi yang akan dinaikkan, kami yakin dan percaya setiap deklarasi yang kami naikkan terjadi di bangsa kami, Indonesia, Amerika, Belanda, bahkan di hidup kami, di wilayah di mana kami tinggal juga. Dan juga terjadi di keluarga besar kami yang berhubungan darah dengan kami. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan, biarlah naik hadatmu sebagai dupa yang harum, dan setiap doa-doa yang dinaikkan juga kami yakin dan percaya Bapak selalu mendengar dan menjawabnya. Dan kami selalu menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, bahkan pengurapan yang ada. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, jadi kami yakin dan percaya pada saat ada minyak dan anggur di hidup kami, tidak ada sedikit pun kiranya kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menyentuh kami. Dan kami yakin dan percaya yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Yang bermasalah Tuhan kiranya buka jalan, dan biar setiap masalah diselesaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Hamba buka Zoom bersama doa komunitas negeri ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan kepada Nona Pinkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Evangelis Windy. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Amin. Selanjutnya kita mau membaca kitab dulu di Keluaran pasal 33 ayat 6 sampai 15. Keluaran 33 ayat 6 sampai 15, demikianlah firman Tuhan. Ayat 6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Ayat 7, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan.
Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat 8, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekian bacaan Alkitab di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan bacakan para hambanya yang melayani di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 21 November 2025. Host oleh saya, Pinkan. Deklarasi sapu bersih oleh Ibu Christine. Deklarasi berkat keluarga Sukot 2025 oleh Ibu Irawati. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Evangelis Kesia. Worship oleh Ibu Maria. Firman oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Evangelis Daud. Worship oleh Ibu Maria. Doa syukur oleh saya, Pinkan. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Pujian penutup oleh Ibu Maria. Biar Tuhan Yesus berkati berlimpah para hambanya yang melayani di pagi hari ini. Biarlah kita melayani dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Saya mulai lebih dahulu dengan deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Christina. Saya persilakan Bu Christine. Ya baik, terima kasih Pinkan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita deklarasi. Deklarasi sapu bersih, malaikat aktif dan ambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih, sikat habis semua yang mau mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami, semua orang yang memberkati kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Christine, terus berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Amin. Selanjutnya deklarasi berkat keluarga Sukot 2025 oleh Ibu Irawati. Saya persilakan Ibu Irawati. Ya, terima kasih Kak Pinkan. Ya, sama-sama. Ya, selamat pagi semuanya. Berkat keluarga Sukot 2025. Elohim, Yesua, Hamasyah, dan Ruah Arkodes. Hati kami bersyukur untuk semua berkat keluarga yang kami terima. Satu, seluruh keluarga kami mencintai Tuhan sampai puncak destiny. Yosua 24 ayat 15, 2. Seluruh keluarga kami punya roh takut akan Tuhan dan penuh dengan 7 roh Allah. Mazmur 128 ayat 1-4. 3. Keluarga kami saling mengerti bahasa cinta masing-masing, unity, dan selalu bersukacita.
genap, amin, genap, amin, genap, amin, genap, amin. Terima kasih Kak Pinkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Irawati, Tuhan Yesus berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Evangelis Kesia. Saya persilakan Kak Kesia. Terima kasih Kak Pinkan. Ya, Mari kita sama-sama. bersama-sama deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persekutuan doa kemenangan anugerah percaya Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan melindungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kasih kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Pinkan. Tuhan Terima memberkati kasih. semuanya. Terima kasih Kak Kesia, Tuhan Yesus berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Amin. Selanjutnya kita memuji dan menyembah Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Maria. Saya persilakan Ibu Maria. Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih Kak Pinkan. Sama-sama, selamat pagi. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa, sebelum kami memuji menyembah Engkau, ampuni kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni Tuhan pelanggaran kami. Mari Bapa sucikan, kuduskan hidup kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Urapi lidah, mulut, bibir, hati, pikiran, perasaan, kehendak, roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji nama Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Engkau layak dipuji, disembah. Engkaulah Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kami. Terang bagi jalan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria, Tuhan Yesus berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Saya persilakan Bapak Ferry. Terima kasih lagi Nona Pinkan. Sama-sama. Sebelum kami dengar firman Tuhan, mari kami sama-sama angkat hati dan berdoa untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, di mana kami boleh dapat hikmat untuk boleh mengerti akan sabda firman yang ditaburkan. Mari kami berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang adalah sumber damai sejahtera, Bapa yang memanggil kami hamba-hamba untuk menatati firman-Mu pada jam pagi hari ini, bukalah hati kami dan menerangi pikiran kami agar kami dapat memahami pesan-Mu dan hidup sesuai dengannya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan para pembaca, begitupun hamba-hamba-Mu, agar firman dapat diwartakan dengan murni dan jelas. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, serta penuhi kami dengan kekuatan untuk menerapkannya dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, kalau saya boleh dengar sama-sama dengan saudara-saudara, puji-pujian yang baru dinaikkan, kami naikkan syukur. Pujian pagi hari ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami pagi hari ini juga. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-berkat yang kami, Bapa, sediakan bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Kami akan naikkan syukur ini kepadamu, karena kami mau memuliakan nama-Mu Bapa, karena kebenaran firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan jalan kita, supaya kita tidak kehilangan jalan kita dalam dunia ini. Dan saya sudah sediakan bacaan untuk pagi hari ini yang terambil dari Alkitab, dari Galatia pasal 6, ayat pertama sampai ayat 10 yang berbunyi begini. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab karena seorang menyenangkan bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pengajaran sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab
Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita saudara-saudara, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Begitu juga untuk pagi hari ini saudara-saudara. Naskah khotbah yang menyatakan, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Dari pembacaan tadi, Galatia pasal 6 ayat 8. Dan topik khotbah, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Saudara-saudari, marilah kita berbuat baik tanpa menyerah, karena kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai pada waktunya, seperti yang dikatakan firman Tuhan di ayat 9. Tahunnya lama hampir berakhir, saudara-saudara, dan banyak orang, termasuk juga kita, saudara-saudara di Priok, sibuk membuat resolusi untuk tahun yang baru. Kita merenungkan apa yang tidak berjalan dengan baik dan apa yang ingin kita ubah. Bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan pun menyadari bahwa apa yang Anda dan saudara tuai adalah hasil dari apa yang pernah Anda tabur. Ini adalah prinsip yang sangat Alkitab dan alami. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Segala sesuatu tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti, saudara-saudara, apa yang Anda dan saudara dan saya tabur, itu juga yang akan Anda dan saudara dan saya tuai. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dengan begitu sederhana juga kepada kita, janganlah kita berhenti berbuat baik, karena jika kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai pada waktunya. Ini adalah kata kebenaran yang dikatakan kepada kita semua. Sebagai orang Kristen, kita diizinkan untuk menabur dan menuai. Marilah kita menabur kebiasaan baik dalam hidup kita agar kita tetap teguh dan menuai di ladang rohani. Marilah kita menabur benih Injil dengan murah hati agar pada tahun 2026 lebih banyak orang akan percaya kepada Yesus daripada tahun 2025. Semoga kita menjangkau banyak orang dengan ibadah doa dan khotbah kita dengan membagikannya. Karena menabur dan berbagi berarti melipat gandakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. 5 poin fokus yang dapat membantu kita di tahun yang akan datang. Pertama, Anda adalah penabur. Saudara-saudara adalah penabur. Bukan orang-orangan sawah. Pastikan saudara melakukan apa yang benar, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar Anda dan saudara. Yesus menjelaskan bahwa beberapa benih penabur dimakan burung sehingga tidak menghasilkan buah. Bukan tugas Anda dan saudara untuk menjaga benih itu. Tugas Anda hanyalah menaburkan. Karena itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kedua, jangan berharap semua benih berbuah. Menurut perumpamaan Yesus hanya 25% benih yang menghasilkan panen. Sayangnya, tidak setiap firman yang disampaikan akan menghasilkan panen, menghasilkan buah. Semakin cepat kita mempelajari hal ini,
semakin cepat kita akan terbebas dari ekspektasi yang tidak berdasar. Jika Anda dan saudara hanya melakukan apa yang benar karena hasil yang Anda dapatkan dari berbuat baik, saat Anda dan saudara tidak mendapatkan hasil yang baik, kamu akan menemukan alasan untuk berhenti melakukan apa yang benar. Anda dan saudara akan kecewa. Ketiga, panen bergantung pada ladang, bukan pada benih atau penaburnya. Bukan oleh karena kita, saudara-saudara. Jika benih tidak menghasilkan panen, bukan berarti penaburnya tidak cukup baik. Bukan berarti benihnya buruk. Biasanya itu hanya berarti ladang tempat benih itu jatuh belum siap. Ini bukan berarti Anda dan saudara tidak boleh menabur di ladang yang buruk. Benih itu adalah firman Tuhan yang kita tahu sempurna. Menabur melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Menabur. Ladanglah masalahnya hati orang-orang yang menerimanya atau tidak. Orang mau pilih, mau dengar atau tidak. Tidak dipasar dengan Tuhan. Keempat, keajaiban bukan pada penaburannya, tetapi pada panennya, saudara-saudara. Ketika kita mempersiapkan kebun kita, kembali di awal musim semi dan menanam benih, penantian dimulai. Kita berharap mendapatkan jumlah sinar matahari dan hujan yang tepat. Tetapi hanya sedikit yang bisa kita lakukan untuk membantu benih berkecambah. Namun beberapa bulan kemudian kebun itu berbunga. Kelima, saudara-saudara, menabur akan melelahkan, terkadang dengan kecewaan dan air mata, susah, karena akan tidak bertumbuh, saudara-saudara, banyak akan mati. Menabur membutuhkan perhatian, waktu, sumber daya, dan energi. Menabur melelahkan penabur, oleh karena itu Allah mengingatkan kita, saudara-saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Supaya pada waktunya kita menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, yang dikatakan di Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita menyerah menabur. Meskipun panennya kecil, kita diciptakan untuk menabur firman Allah. Tiap-tiap hari, baik dalam ibadah doa dengan kehadiran terbatas, seperti pagi hari ini, seperti yang terjadi sekarang, maupun dalam keluarga, dengan tetangga di ladang atau di gereja atau jemaat kita, atau berkomitmen sama-sama pagi hari subuh ini. Firman Allah harus ditabur dan diberitakan. Tugas kita adalah menabur, saudara-saudara, memelihara, dan Allah akan membuatnya subur. Jangan kecewa, saudara-saudara. Tanah akan menghasilkan buah. Baik atau buruk tergantung pada kemampuan tanah untuk menghasilkan buah. Tetapi apa yang benar, saudara-saudara, keluar dari hati kita, itu buah yang akan subur. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mencapai sesuatu, taburlah, lakukanlah, dan biarkan dunia tahu apa yang Anda dan saudara lakukan. Dan teruslah menabur, karena jika tidak akan sulit untuk terus menuai. Kita dipanggil, saudara-saudara, untuk menabur tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam, musim hujan atau dingin atau panas. Kita dipanggil untuk menabur, supaya di mana Tuhan bisa akan menuai. Tuhan yang menuai segala baik, dan apa yang naik selaku doa dari hati kita.
Tuhan akan berkati semuanya. Karena Tuhan lihat, bukan lihat rupa kita, tetapi lihat batin hati kita, saudara-saudara. Apakah kita mau menabur? Apa kita kecewa atau lelah? Ini kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, pesan saya kepada saudara-saudara di Priok dan di seluruh Indonesia, mau di seluruh dunia, menaburlah supaya Tuhan akan menuai. Banyak orang yang dengar akan firman dan simpan di hatinya dan bertumbuh. Dan gereja Tuhan akan bertumbuh di dunia sampai di surga. Terima kasih saudara-saudara. Ini adalah dengan tingkat singkat pendek saja khotbah yang saya mau kasih. Karena saya duduk berpikir, banyak khotbah yang saya dapat dari Tuhan untuk menabur dengan senang hati kepada saudara-saudara sampai di ujung dunia. Tetapi apa yang saya duduk pikir, saya mau menabur sama-sama dengan saudara-saudara. Kita menabur akan firman Tuhan, supaya Tuhan yang menuai sebesarnya, dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Amin. 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 Saya kembali semuanya kepada Nona Pinkan, dan saya minta terima kasih daripada saudara-saudara sekalipun. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry untuk firman-Nya. Tuhan Yesus berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Terima kasih lagi Nona Pinkan. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita perjamuan dan pengurapan yang dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Saya persilahkan Bapak Daud. Baik, terima kasih. Puji Ya, nama sama-sama. Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari, kami anak-anak mengukur anugerah Bapa, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami hari demi hari, hingga saat pada pagi hari kami boleh merasakan berkat. Kami boleh berkumpul Tuhan, dan bersatu Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan makan tubuh dan darah, dan kami mengurapi kami. Sebab itu Tuhan, berkatilah roti dan anggur dan minyak urapan. Engkau mengubah menjadi tubuh dan darah-Mu, dan minyak Engkau mengubah menjadi minyak yang dahsyat, sehingga kami mengoleskan dari atas kepala sampai telapak kaki. Kami dibersihkan dan dikuduskan, sehingga kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan terbakar dan keluar dari tubuh, jiwa, dan pikiran. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah pembacaan deklarasi. Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada sana. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan, dan darah Yesus adalah benar-benar minum. Kami percaya, seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kami. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya, dalam darah Yesus, kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Dari Yesus mentahirkan kami, dari Yesus membenarkan kami, dari Yesus menguruskan kami. Dari Yesus telah memberikan kami diperdamaikan dengan Bapa. Dari Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Dari Yesus telah memerdekakan kami dari kutuk nenek moyang. Dari Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan
dari Yesus telah memerdekakan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Dari Yesus membuat indera kami terbuka. Dari Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa ini adalah daging-Mu sendiri yang telah dipecah-pecahkan, seperti firman-Mu yang telah kami deklarasikan. Kami percaya pada waktu kami makan daging-Mu, kami menjadi satu dengan Kau. Ada kuasa kebangkitan, dan kami punya jaminan kebangkitan pada hari sama. Kami percaya dan kami memakannya. Inilah tubuh-Mu Tuhan, kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat darah Tuhan. Haleluya. Kami percaya untuk setiap firman Tuhan yang telah kami deklarasikan, ada kuasa di dalam darah-Mu, bahwa kami telah ditebus. Kami telah diselamatkan, dibeli dengan harga yang mahal, dan sudah lunas dibayar. Sehingga kami mendapat jaminan diselamatkan. Bahkan kami dibebaskan dari setiap ikatan dosa, dari setiap kutuk dan sakit penyakit. Kami dibersihkan dan disucikan. Kami telah menerima DNA ilahi dalam hidup kami, sehingga kami melekat dengan Yesus, tinggal di dalam kami, dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur, dan kami menerima darah-Mu ini Tuhan. Kami percaya, dan kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Iya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat minyak ini Tuhan. Engkau mengkuruskan, Engkau memberkati Tuhan, sehingga kami mengoleskan dari atas kepala sampai tubuh dan telapak kaki. Kami dibersihkan dan kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan terbakar dan keluar. Demi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Kak Maria. Mari saatnya kita membawakan doa-doa kita. Pertama doa syukur oleh saya, Pinkan. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, dan pujian penutup kembali oleh Ibu Maria. Untuk Mr. Ronald, Bapak Evangelis Ferry Sapulete, dan juga Ibu Maria, Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Terima kasih lagi. Saudara-saudara, sebelum kami akhiri jam ibadah doa pagi ini, mari kami berdoa dan kunci dengan doa Bapa kami dan akhiri dengan terima berkat Tuhan. Mari kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas terang kebenaran-Mu dan Injil-Mu yang dapat kami pahami
Terima kasih telah datang dekat kepada kami melalui Putramu Yesus yang telah menapak ke jalan setiap manusia. Tuhan berkati dan kuduskanlah kami semua hamba-hamba-Mu persekutuan Ukumen Anugerah. Tolonglah kami hari ini dalam segala hal yang kami lakukan dan usahakan. Begitupun juga untuk cari dana, untuk jalankan dan melakukan hari Natal sama-sama dengan anggota-anggota penduduk Priok maupun daerah Senen Tanah Tinggi. Biarlah sukacitamu menjadi kekuatan kami hari ini, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kita dan perjalanan kita. Gabunglah dan sempurnakan doa kami, ya Bapa. Dan kami akhiri jam ibadah dengan doa Bapa kami, dan mohon berkat-Mu turun atas kami semua, dan kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan terima berkat Tuhan. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan ada di belakangmu untuk memelukmu dan melindungimu dari bahaya. Tuhan ada di antara kamu untuk menangkapmu ketika kamu jatuh. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu dan kesedihanmu. Tuhan mengelilingimu seperti tembok pelindungan ketika yang lain menjatuhkanmu. Tuhan berada di atasmu untuk memberkatimu. Maka Tuhan memberkatimu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Saya berharap juga saudara-saudara semua memiliki akhir pekan yang diberkati dan indah dengan semua yang saudara-saudara lakukan. Tetap Tuhan selalu berkati dan sampai bertemu lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Peri dan semua. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Peri Selamat semuanya. pagi semuanya. Sampai bertemu Terima lagi. kasih. Selamat, terima kasih. Terima Bu Maria. kasih. Terima kasih juga semua. Ibu Ira.